Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita hadir dan kumpul di sini dalam rangka perkuliahan kewirausahaan. Adapun topik kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang model bisnis kanvas. Jadi tujuan daripada pembelajaran ini, mahasiswa mengetahui apa itu model bisnis kanvas, bagaimana kita menerapkannya, menuangkannya, ide bisnis ataupun perencanaan bisnis kita dalam satu lembar atau satu kanvas, ya, satu lembar kertas atau dalam satu lembar kanvas. Oke, next, ya, apa itu model bisnis kanvas? Nah, bisnis kanvas dihasilkan dari seorang peneliti, ya, itu Alexander Osterwalder dan Hegner. Mana tujuannya, ya, dari tim ini ya ingin, ya, mengubah konsep bisnis, ya, yang dulunya rumit, ya, hingga menjadi lebih sederhana, cukup, ya, ditampilkan pada satu lembar kanvas. Artinya dalam satu lembar kanvas tersebut sudah tertuang, sudah terlihat, ya, ide bisnis yang akan dijalankan. Oke. Nah, apa saja yang menjadi isian ataupun elemen daripada bisnis model kanvas ini? Di sini dikenal dengan ada 9 atau 9 elements. Ada 9 elemen, ya, atau 9 blok atau 9 kotak. Nah, terdiri dari pertama ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partner, dan cost structure. Oke, ini perlu kita pahami, ya, semuanya. Inilah yang dinamakan model kanvas. Ada 9 elemen. Ini pertanyaannya ada berapa? Ada 9 elemen atau 9 blok, ya, yang tertuang dalam satu lembar kanvas ini atau satu lembar kertas. Oke, minimal ini dulu yang bisa kita pahami, ya, kunci-kuncinya, ya, elemen-elemennya atau blok-bloknya. Sehingga dari blok-blok ini terlihat, ya, terlihat semua bagian-bagian, ya, apa yang menjadi ide bisnis kita. Selanjutnya kita tuangkan dalam blok-blok ini. Terdiri dari 9 blok ini, ya. Oke, kita langsung saja untuk penerapannya, ya, pemahamannya lebih sederhana. Kita bisa langsung masuk kepada tiap-tiap blok ini apa saja pemahamannya. Oke, untuk customer segment. Nah, customer segmentnya apa? Artinya kita akan membuat siapa, ya, apa yang menjadi segmen customer kita, ya. Bisa dilihat dari daerahnya, ya, mungkin daerahnya itu cukup lokal, ya, maupun nasional maupun internasional. Nanti artinya apa, segmen pasar kita adalah kalau bicara penduduk ataupun masyarakat daerah lokal, ya, terus masyarakat secara Indonesia, ya, sasarannya nanti bisa internasional. Tergantung terus individunya siapa, umurnya, anak-anak, ya, nanti cuma hanya perempuan. Contoh kalau hijab artinya perempuan, kerja sasarannya mungkin hijab untuk anak, ya, umur berarti umur 15 tahun ke bawah, ya, ini khusus untuk hijab anak, ya, ataupun mungkin untuk hijab SD ataupun mungkin untuk hijab TK dengan ada jenis kelamin, ya. Terus perilaku, nah, perilaku ini gimana maksudnya? Ya, perilaku di sini mungkin orang yang hobi, ya, memiliki passion ataupun hobi dalam olahraga, ya, mungkin mereka yang suka dengan seni, itu menjadi sasaran kita. Psikologis ini terkait dengan jiwa,
secara psikologisnya apa yang menjadi segmen pasar kita ya. Nah, itu ada contoh-contoh daripada untuk segmen, untuk customer. Artinya di sini kita akan melihat ya siapa yang akan menjadi sasarannya. Oke, selanjutnya adalah value proposition. Apa sih value proposition? Value proposition adalah bagaimana sederhananya itu ya, produk kita mempunyai nilai beda dari yang lain. Ya, dari fungsinya, fungsi produknya apa ya. Kalau hijab itu fungsinya untuk cara fungsinya produk hijab biasanya untuk menutup kepala, tapi tidak hanya untuk secara agama, tapi memiliki fungsi yang lain ya. Karena kita beda, kita punya beda, lebih nyaman lah. Mungkin hijabnya pakai tambahan nuansa apa ya, sehingga nanti ada punya fungsi tertentu ya, sehingga lebih nyaman gitu. Terus punya nilai, ya, nilainya punya nilai lebih ya. Terus harganya ya, harganya mungkin lebih mahal. Wajar mahal, berarti pasalnya juga orang kaya gitu. Nggak apa-apa mahal, kan memang sesuai dengan produk gitu. Mungkin kita harga mahal tapi produknya produk rendahan. Terus pelayanannya, nah, kita mungkin menekankan pada pelayanannya. Contoh pelayanannya nggak apa ibaratnya jual mie ayam ya, atau jual mie rebus, tapi bagaimana pelayanannya sehingga nanti dengan konsep cafe yang kekinian dengan menjual dengan pelayanan wifi gratis. Nah, pada makanannya cuma hanya rebus, tapi bagaimana kita melayani, memberikan pelayanan, ketika kita menjual pelayanannya. Pelayanan banyak, dengan paling sarananya ya, mungkin dari orangnya, caranya, intinya kita mengemas di beda kita adalah di pelayanan. Terus kualitas, bicara kualitas artinya bagaimana kualitas ya, kita punya kualitas terbaik daripada yang lain. Contoh mungkin tidak ada diproduksi tempat lain, kita punya. Terus berdasarkan daerah juga eksklusif, mungkin ini daerah hanya daerah tertentu saja yang kita punya, sementara di daerah lain kita tidak ada. Artinya secara nasional ada, kita mempunyai beda dari yang lain. Cuman daerah. Terus eksklusif pasti harus beda. Sebagai proses mungkin bisa kita menekan kepada prosesnya. Mungkin proses alami ya, terus mungkin bahannya juga alami. Itu kita jual ya. Itu yang punya nilai. Oh, nilainya pada prosesnya. Oh, pada bahannya mungkin alam. Artinya sasarannya berarti orang-orang yang suka organik. Terus gimana untuk channelnya? Nah, ini kolom channel. Artinya bagaimana channel ya? Tempat pendapatan produk kita di mana sih ya, atau dari jalur ataupun bagaimana distribusinya ya, gampangnya ya. Nah, contoh tadi di mana tempat orang mendapatkan produk kita? Bisa dari eceran ya, bisa grosiran, bisa online, bisa reseller, maupun ada showroom tempat. Nah, tinggal kita akan membuat channel kita di mana, tergantung daripada bisnis plan kita. Oke, selanjutnya adalah customer relationship. Ya, apa itu customer relationship? Nah, di sini pemahamannya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan kita, sehingga nanti pelanggannya bisa menjadi pelanggan setia. Ya. Terus kalau untuk menjaga itu gimana? Ya, menjaga hubungan baik. Ya. So, nanti mungkin bagaimana pelanggan belum ada, kita menjadi ada datang pelanggan baru. Terus nanti bagaimana dengan pelanggan lama bisa bertahan seperti saya sampaikan tadi, adanya pelanggan setia. Terus bagaimana meningkatkan penjualannya? Caranya gimana? Ya mungkin dengan teknik apa? Tentu kitanya nanti yang kita buat dengan diskon, mungkin dengan hubungan telepon. Ini ada produk baru, intinya ada komunikasi. Ini kita bagaimana menjaga hubungan tetap terus berjalan. Ini nanti ada adanya produk baru, artinya kan mereka mungkin bosan dengan produk yang sudah ada, kita promosikan dengan menyampaikan informasi bahwa ada produk baru. Salah satu menjaga hubungan ya, sehingga pastinya tetap bertahan. Oke, sudah
blok sudah kita sampaikan. Nah, hari ini adalah revenue stream. Apa sih revenue stream? Stream ini adalah bagaimana kita mendapatkan keuangan di bidang keuangannya, dan nanti kita apa yang bisa kita jual ya, dalam bisnis kita. Nah, ini produk utama, tapi untuk produk sampingannya di tempat yang kita inginkan. Contoh dari produk, kita menjual produk yang sudah kita buat, kita jual, kita mendapatkan keuangan, mendapatkan income. Terus nanti bisa dari fee ya untuk pemakaian jasa, terus di berlangganan, tergantung nanti kitanya apa yang bisa kita manfaatkan. Terus mungkin dari iklan, ya kan, atau misalnya produknya ya kita tadi apa, kafe mie rebus misalnya kan, ala milenial. Terus sampingannya apa yang bisa, itu udah jelas ada produk yang kita jual ya, salah satunya apa, ada produk streamnya adalah mie ya, penjualan dari produk mie. Terus apa lagi, minuman ya kan, terus apa lagi, camilan. Nah, nilai-nilai itu juga menjadi pendapatan kita dari bisnis kita. Artinya ada penghasilan dari usaha kita, itu menjadi revenue stream kita. Oke, selanjutnya adalah key result. Apa key result ini? Ya, daripada sumber daya artinya ya. Makanya mungkin terkait dana, modal gitu ya, terkait SDM udah pasti ya, untuk melaksanakan operasional bisnis kita perlunya tenaga kerja, terus intelektual ya, pikiran, itu bisa paten merek misalnya ya, terus fisik, di sini berupa gedung, bangunan ya, ini dari sumber ya, jelas ada fisiknya. Oke, jelas untuk key research. Selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities ini apa ya, aktivitas kita dalam menjalankan bisnis kita apa saja ya, dengan memproduksi barang ya, banyak untuk prosesnya bagaimana, terus untuk solusi pemecahan masalah apa yang menjadi kegiatannya ya, terus untuk dia kunci jaringan untuk informasi apa yang menjadi activitiesnya. Oke, selanjutnya key partner. Partner adalah apa yang menjadi partner kita, artinya yang mendukung usaha kita. Pasti ada mitra ini yang akan membangun bisnis kita menjadi maju ke depannya. Nah, siapa saja yang menjadi key partner kita ya, salah satunya adalah supplier bahan baku. Contoh kita mau jualan sayuran, berarti sayuran kekinian ya, artinya apa, ada supplier sayur, petani sayur, itu contohnya ya. Siapa lagi, kurir untuk pembawanya ya, transportnya kan, berarti kan. Terus mitra proses produksi. Nah, siapa yang bermitra, ya, kita bermitra dengan proses produksi. Itu yang menjadi key partner, artinya siapa yang menjadi orang-orang yang menjadi mitra kita. Oke, selanjutnya terakhir adalah cost structure. Nah, biaya ya, struktur biaya yang mana menjadi biaya tetap, biaya operasional, biaya investasi. Kita menghitung biaya yang menjadi biaya produksi berapa, terus nanti biaya investasi berapa, terus termasuk juga gaji ya, di situ semua. Ini terkait semua biaya akan kita masukkan di sini. Oke, saya kira untuk bisnis model Kampas kita sudah mengetahui ya, kita bagaimana menerapkannya nanti, kayak contoh-contoh dalam penerapan bisnis model Kampas ini. Tergantung nanti bisnis plannya apa yang akan kita rencanakan, silahkan kalian tuangkan pada model bisnis Kampas ini. Oke, ini ada contoh daripada bisnis model Kampas ya. Ini terkait dengan produksinya apa? PMP. Nah, apa yang menjadi bisnis modelnya ya? Nah, dia untuk customer segmennya ya, sasaran pasarnya adalah segmennya remaja ya, remaja, terus semua kalangan juga, dan pecinta PMP. Nah, orang yang mencintai PMP ya pasti mencari PMP. Ini sasarannya ya, mengetahui mungkin masuk ke dalam dengan kaitan dengan channel tadi, dan kemudian masuk pada orang-orang pecinta PMP untuk menjadi promosinya. Nah, oke, ini sasaran remaja.
juga remaja, terus juga semua kalangan. Ini yang membuat remaja ini karena kayaknya banyak yang lebih banyak itu remaja menjadi segmen pasarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga semua kalangan. Ya, itu dominannya dia akan sasarkan remaja. Mungkin untuk semua yang kalangan lain itu lebih kecil persentasenya. Oke, apa yang menjadi nilai ya propositionnya? Nah, PNP wangi sebagai produsen PNP yang berasal dari ikan segar. Oke, ikan segar begini diolah menyediakan PNP berbagai jenis ya. Ikan, bebek gendum, bebek nasi, PNP kulit. Nah, tempat lain mungkin hanya PNP ikan doang. Terus sebagai KP, ini udah bentuk KP PNP-nya. Dapat bersaing dengan KP-KP lainnya. Ini udah KP PNP deh, beda kan? Nah, terus meningkatkan daya saing produk sebagai oleh-oleh dan makanan khas Palembang. Di sini sebagai khas daerah terkait dengan wisata ya. Wisata, ada nggak ada ke Palembang tuh udah bawa PNP balik, belum ke Palembang. Nah, itu mungkin dari motonya kan, tidak makan PNP Wawa berarti belum ke Palembang. Oke, selanjutnya adalah channel. Nah, media sosial ya, yang jadi channel distribusinya adalah media sosial sama buka showroomnya ataupun buka HP PNP-nya. Terus customer relationship, nah memberikan diskon ya kan, dan promo di KP ya, KP PNP-nya ya. Terus pelanggan yang langsung di showroomnya ataupun di KP PNP-nya. Oke, selanjutnya customer stream. Nah, apa sih streamnya? Ini adalah dia menjual dari produk berbagai jenisnya. Ini sumber keuangan yang dihasilkan. Terus penjualan berbagai jenis minuman, snack, dan lain-lain. Di situ kan juga menjadi pendapatan bisnis kita. Dan dilihat cuma PNP dong, tetapi malah minuman dan yang lain juga memberikan kontribusi untuk pendapatan kita. Oke, menjadi kerisnya. Nah, paten merek kan, dia akan menentukan mereknya, terus dananya, modalnya, terus tenaga kerjanya, terus kafenya ya kan, secara fisiknya ya, untungnya ya. Oke, untuk activities pembelian bahan baku utama, beli ikan ya, tepung, terus menggiling ikannya segarnya, ikan segar digiling, terus membuat tempe dan cuka, terus memasarkan produk media sosial, terus dengan dibuka gerai ya, KPPNP. Ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah siapa yang menjadi partnernya. Dengan supplier ikan gabus dan tenggiri ya. Kan ini katanya kalau nggak ada supplier ikan gabus ya nggak bisa ya, karena sumbernya adalah bahan baku PNP adalah ikan. Tempat penggilingannya di pasar. Terus supplier gula merah untuk cuka dong. Terus pedagang cabai, ya kan? Terus kurirnya. Jelas ya. Ini di sini siapa yang menjadi mitra. Oke, cost structure ya. Siapa menjadi apa yang menjadi cost structure-nya? Jadi biaya untuk beli bahan baku ikan, tepung, dan proses pengolahan. Terus biaya kemasan dan biaya marketing. Terus kayak gitu. Oke, jelas di sini secara gamblang ya, secara definisi konsep tahu, terus prakteknya kita sudah lihat praktek daripada bisnis model kampas untuk contoh PNP Wawa. Oke, harapan saya dari bisnis plan yang kamu buat dan pembelajaran sebelumnya kamu tuangkan ke dalam bisnis model kampas ini, nanti akan dipresentasikan ya, akan kita lihat masing-masing kelompok terkait dengan apa menjadi bisnis model kampasnya. Nih contoh PNP-nya ya, ada berbagai produk. Oke, terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis model kampas. Semoga dengan pembelajaran ini yang sederhana tapi memperoleh manfaat ya, memperoleh keilmuan yang cukup ya terkait dengan model bisnis kampas. Ini nantinya bisa kamu terapkan, bisa kamu aplikasikan ke dalam penyusunan bisnis model kampas ini. Oke, demikian saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.